Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kita melanjutkan latihan i'rab dengan menggunakan metode tamyiz. Sudah masuk kepada surat Al-Bayyinah. Ya. Uh, Mungkin akan dibagi dua ya. Nanti kita lihat sampai azan Isya, apakah bisa selesai ketika azan Isya ataukah dibagi dua ya. Selesainya ketika masuk azan Isya, masuk waktu sholat Isya. Ya, al-bayinat. Ya. Kalimat yang pertama, ini sebenarnya penggalan dari jumlah kalimat bagian yang pertama. Ini belum semuanya ini, ya. Yang masuk ke al-bayyinah, yang masuk ke bagian pertama dari al-bayyinah, dia ada tiga sebenarnya ya. Ada tiga bagian, atau lebih tepatnya kalau ini dua, ya. Dua bagian dari al-bayyinat. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 5, ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai 5, di ayat 5 sebenarnya ada kalimat baru, wa dzalika dinul qayyimah, itu kalimat baru, ya. Jadi anggap saja itu masih satu bagian. Jadi ayat 1 sampai 5, kemudian 6, kemudian ayat 6, dua bagian kedua, kemudian bagian ketiga ayat 7 dan 8, ya. Jadi ada tiga bagian atau tiga atau empat bagian dalam surat Al-Bayyinah, ya. Intinya empat bagian, ya. Ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 6, kemudian ayat 7 dan 8, ya. Kalau ayat 1 sampai 5 bisa dibagi dua, 1 sampai 5. Di bagian akhir ayat 5, wadzalika dinul qayyimah, itu sebenarnya sudah kalimat baru itu, ya. Maksudnya, tapi masih ada hubungannya dengan 1 sampai 5. Baru mulai lagi ayat 6, kalimat baru lagi, ayat 7 dan 8 kalimat baru, ya. Ya. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan selesai sebelum adzan Isya. Isya berapa menit lagi ya? Sekitar 30 menit. Saya ragu ya. Nampak kayaknya satu bagian, ayat 1 sampai 5. Yang penting dibahas. Nanti dua bagian terakhir besok insya Allah. Tapi lihat saja, kalau bisa agak cepat, ya, karena ini gampang, ya, maksudnya insya Allah gampang, ya. Jadi emang terlihat panjang ini yang sekarang ada di layar, tapi itu sebenarnya cuman embel-embel yang kebanyakan, ya. Ya, nanti kita mulai bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Ini jumlah ismiyah, ya. Sebenarnya bisa jadi jumlah fi'liyah. Yakun, kan kata pertama setelah huruf adalah itulah yang memulai jumlah. Kata pertama setelah huruf atau syibhul jumlah yang seperti sumpah-sumpah tadi yang beberapa hari yang lalu atau kemarin 2 hari lalu, ya. Jadi lihat setelah huruf apa? Yakun yang pertama. Nah, yakun meskipun zahirnya dia jumlah fi'liyah, tapi kita menyikapinya seperti jumlah ismiyah. Karena yakun adalah bentuk fi'lul mudhari dari kana, ya. Kana kan fi'lul madhinya, ya. Fi'lul mudhari'nya dan majzum yakun, ya. Nah, ini jumlah ibtidaiyah atau istinafiyah, ya, jumlah baru, kalimat baru karena memang di awal ayat. Tidak melanjutkan kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak ada kalimat sebelumnya. Berupa jumlah ismiyah. Nah, lam huruf jazm pasti setelahnya fi'lul mudhari secara zahir. Karena yakun, ya, fi'lul mudhari, dan pasti majzum karena lam itu membawa pengaruh kepada fi'lul mudhari yang setelahnya. Ya, dia awamilul mudhari. Awamilul mudhari dalam rangka menjazamkan. Maka yakun zahirnya mudhari majzum, ya, mudhari majzum. Ya. Tapi karena kita sudah belajar jumlah ismiyah,
maka kita menyikapinya seperti kana, ya. Maka alladzina kafaru adalah isim dari kana. Coba kembali lagi ke jumlah fi'liyah. Yakun adalah jumlah fi'liyah fi'lul mudhari domir huwa kan, ya. Jumlah fi'liyah fi'lul mudhari domir huwa. Kalau domir lagi-lagi diingatkan kembali terus menerus, kalau domir huwa atau hiya, maka setelahnya harus atau sebelumnya fa'ilnya kelihatan. Nah, ini sebelumnya kan tidak ada, ini kalimat baru. Maka yang menjadi fa'ilnya adalah alladzina kafaru. Ini kalau dalam bentuk i'rab jumlah fi'liyah. Tapi kan kita sudah belajar jumlah ismiyah, dan yakun adalah bentuk dari kana, bentuk fi'lul mudhari dari kana, ya, bentuk lain dari kana. Maka yang tadinya dia kalau di jumlah fi'liyah dia kita bilang fa'il, maka di sini kita ganti namanya isim yakun, ya. Dulunya yakun itu fa'ilnya alladzina kafaru, maka sekarang yakun isim yakun, alladzina kafaru menjadi isim yakun, ya, menjadi isim yakun berupa mausul silah. Alladzina mausul, kafaru silah, fi'lul madi domir hum, yaitu alladzina, ya. Kemudian min ahlil kitabi wal musyrikina, ya, jer majrur, min jer, ya, terhubung kepada kafaru, fa'ilnya kafaru, ya, karena lagi-lagi jer majrur tidak berdiri sendiri, dia harus dicari hubungannya kemana, ya, harus dicari hubungannya kemana, dan dia di sini hubungannya kepada fa'ilnya kafaru. Min ahlil kitabi wal musyrikina, min sebagai jer, ahlil kitabi wal musyrikina majrur. Ya, ahlil kitabi mudhaf ilaihi, wa melanjutkan majrurnya, al musyrikina masih majrur, disambungkan oleh waw. Tidak perlu saya ringkas karena nanti semakin mengecil dia kalau saya tambah begitu, ya. Munfakkina adalah khobar dari yakun. Nah, kalau kita kembali lagi ke fa'ilnya, jumlah fi'liyah, yakun kan fi'lul mudhari, marfu, domir huwa, yaitu fi'lul mudhari majzum karena dalam domir huwa yaitu alladzina kafaru, fa'ilnya. Munfakkina maf'ulnya kan, tapi karena dia yakun, maka maf'ul tadi jadi khobar yakun, ya. Yang tadinya kita kalau di jumlah fi'liyah dia kita bilang maf'ul, maka di sini kita bilang dia khobar yakun karena dia seperti kana, ya, dia jumlah ismiyah bagaimanapun juga, ya. Yang dilihat tetap alladzina kafaru, ya. Alladzina kafaru itulah yang mengawali kalimat. Nah, ini di sini juga yang masih bingung, katanya kenapa di sini alladzina mubtada sedangkan di ayat lain dia sifat. Ya, karena di ayat lain ada alladzina, mausulnya masih terkait dengan ayat sebelumnya. Sedangkan di sini ini sudah ayat 1, ya. Jadi begitu. Itulah pentingnya juga kita memisah-misah jumlah ibtidaiyah. Nanti ada di Al-Baqarah, alladzina tiba-tiba ada padahal di ayat sebelumnya sudah selesai ayatnya, tiba-tiba ada alladzina. Nah, itu alladzina bukan meneruskan ayat sebelumnya. Di sini sama dengan ini, alladzina yang awal dari jumlah, ya, tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, maka dia menjadi mubtada, ya, atau di sini isim karena diawali oleh yakun, ya. Alladzina yang di awal ayat tapi dia tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, apalagi di ayat baru, maka dia mubtada. Tapi kalau dia ada hubungannya, ya, fawailul lil musallin, ya, alladzina. Nah, itu berarti dia al-musallin, ya, representasi dari al-musallin. Sedangkan ini lam yakunil ladzina, yang lam yakun alladzina, ya, tidak ada. Alladzina tidak merepresentasikan siapapun, ya, sebelum ayat ini tidak ada. Berarti dia mubtada karena diawali yakun, dia isim dari yakun, berubah nama, ya, berubah nama. Kan jumlah ismiyah. Ya, munfakkina menjadi khobar dari yakun. Ya, ini ina di sini adalah tanda nasab, ya, bukan tanda jer. Ya, ina. Nah, lihat di sini musyrikina adalah tanda jer. Kenapa? Karena min, ya, min ahlil kitabi majrur kan? Wa meneruskan majrur. Wa itu meneruskan majrur. Jadi al musyrikina masih majrur.
Lihat ini sama, al-musyrikina munfakina. Ina belakangnya sama tapi i'rabnya beda, ya. Al-musyrikina dia majrur, dia jer karena ada huruf jer, karena ada waw, karena ada huruf jer, ya. Huruf jernya fungsi jer masih diteruskan oleh waw. Sedangkan munfakina dia nasab karena dia khobarnya yakun, ya. Kan kana rofa'u nasoba. Kana merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ingat lagi ya, ayat kolom 2. Kana rofa'u nasoba. Kana merofakkan isimnya allazina. Berarti allazina, meskipun tidak mau berubah jadi allazinu, allazini, allazina mabni, dia adalah khobar, dia adalah rofa, ya. Dia adalah rofa meskipun tidak ada kelihatan, ya. Karena dia adalah isim yakun, isim kana, ya. Munfakina adalah khobar kana, maka i'rabnya nasab. Ina nasab, ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, dia adalah berkedudukan jar majrur terhubung kepada munfakina. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa jar majrur sedangkan setelah hatta fi'lul mudhari? Iya, kedudukannya ya. Tidak ada fi'il yang jar, tidak ada. Cuman kedudukannya. Kedudukannya ada i'rab fi'il, ada kedudukan dari jumlah. Jumlah ta'tiyahumul bayyinah itu jumlah satu kalimat full itu kedudukannya majrur karena setelah hatta. Tapi fiilnya itu sendiri ta'tiyah dia nasab karena diawali kolom 8, ya. Hatta di sini kan kalau ketemu isim dia menjerkan kan. Apapun ya. Dia ini kedudukannya itu sebenarnya jer itu hatta ta'tiyahumul bayyinah jer. Cuman karena mudhari, ya, karena mudhari maka dia nasab dengan hatta. Nasab dengan hatta, ya. Tapi kedudukannya ta'tiyahumul bayyinah, seluruh kalimat itu kan ta'tiyahumul bayyinah jumlah itu, jumlah fi'liyah, fi'il mudhari, ya, mansub, ya. Fi'il mudhari mansub. Ya, dia nasab menasabkan mudhari yang datang setelahnya, tapi dia juga jer, ya, dia juga jer. Kedudukan dari jumlah fi'liyah ta'tiyahumul bayyinah majrur, tapi fi'il khusus fi'il ta'tiyah dia mansub karena hatta, ya. Lihat ya. Ini saya ulangi lagi. Hatta menjerkan apapun setelahnya, ya, menjerkan. Nah, yang kebetulan setelah hatta di sini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya mana? Ini semuanya itu. Ta'tiyahumul bayyinah itu jumlah. Jumlah maksudnya kalimat yang sempurna. Tapi untuk ta'tiyah sendiri, fi'lul mudhari itu sendiri yang ta'tiyah di awal kalimat itu, dia mansub karena hatta, ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi hatta dia nasab dan dia juga jar. Menasabkan kalau ketemu mudhari, tapi tetap mendudukkan jumlah fi'liyah ta'tiyahumul bayyinah. Jumlah fi'liyah itu semua kalimat itu sebagai majrur. Makanya di sini kedudukannya masih majrur, ya. Ya, ta'tiyah mansub, fa'ilnya al-bayyinah, hum maf'ulnya, ya. Jadi ini fi'il maf'ul fa'il, ya. Ta'tiyah itu kan awalan ta tidak berakhiran. Awalan ta tidak berakhiran, maka dia anta atau hiya kan? Kalau hiya, kalau tidak mungkin anta karena bukan percakapan, maka dia hiya. Hiya lihat di depannya. Oh, bukan 25. Bukan 25 maf'ul. Lihat lagi di depan lagi al-bayyinatu. Inilah yang menjadi fa'ilnya, ya. Inilah yang menjadi fa'ilnya. Nah, ini baru penggalan dari bagian pertama, kalimat pertama, ya. Bagian pertama kalimat pertama, ya. Nah, lebih ke i'rab saja dulu ya, insya Allah kalau pertemuan ini. Yang kedua, ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan. Ya. Apa ini kedudukannya? Dia adalah badal dari al-bayyinatu. Rasulun kan begini. Nah, makanya saya butuh terjemahkan ya. Nah, balik lagi tadi. Nah, kan gini artinya kan.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Tidak akan meninggalkan, ya. Tidak akan, lam yakun itu tidak akan, ya. Lam yakun itu meninggalkan, maaf, pertama kan diterjemahkan dulu kan fa'ilnya atau isim kana dulu. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, lam yakun, tidak akan pernah meninggalkan, ya, dalam kurung, ya, dalam kurung agama mereka, ya, munfakina, munfakina meninggalkan, ya, munfakina meninggalkan, ya, lam yakun tidak akan, maaf ya, lam yakun tidak akan, lam yakun tidak akan, ya, munfakina meninggalkan dalam kurung agama mereka, ya, munfakina agama mereka. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik, orang-orang musyrik, ya, tidak akan, ya, lam yakun, munfakina meninggalkan, orang-orang yang meninggalkan, ya, mereka tidak akan meninggalkan hatta, yaitu agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang, ya, sampai datang, sebelum datang bukti yang nyata, ya, bukti yang nyata, sebelum datang pada mereka bukti yang nyata. Jadi mereka minta mukjizat, kami tidak akan pernah meninggalkan agama kami sampai datang mukjizat, ya. Al-Bayyinah diterangkan di ayat setelahnya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, ya. Rasulun ini adalah badal dari Bayyinah, yang datang Allah, Rasulun ini adalah pengganti, yaitu Rasulun, ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, ya. Jadi adalah Bayyinah itu sendiri adalah seorang Rasul yang datang dari Allah yang membacakan suhuf yang suci. Suhuf yaitu lembaran-lembaran, suhufan, ya. Mushaf itu kan kumpulan dari lembaran, ya. Jadi tempat wadah terkumpulnya suhuf-suhuf, ya, suhuf, ya. Suhufan mutahharatan, jadi membacakan lembaran-lembaran yang suci, yang bersih, yang disucikan, ya, yang disucikan, ya. Ini kedudukannya Rasulun di sini adalah pengganti Al-Bayyinah. Jadi posisinya sama, ya, Al-Bayyinah itu Rasulun, ya. Ya, bukti yang nyata dari Allah itu adalah diutusnya Rasul, kan? Bukti nyata, dan Rasul itu membawa mujizat. Suhufan mutahharah, ya. Suhufan mutahharah. Bukti kalau dia Rasul dari Allah adalah dia baca suhufan mutahharah. Dia membacakan ayat-ayat yang datang dari Allah, yang tidak mungkin datang dari dirinya sendiri, ya. Itu tanda mujizatnya, dan belum lagi mujizat-mujizat Al-Qur'an. Jadi ini Rasulun, dia adalah badal dari Al-Bayyinah, ya, Al-Bayyinatu, ya. Jadi dia badal dari, ya, dia ada penjabaran dari Al-Bayyinah. Apa sih Al-Bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, ya. Dia menjadi mubtada berupa jumlah ismiyah, ya. Jadi Al-Bayyinatu tadi dijabarkan menjadi jumlah ismiyah, ya, dijabarkan menjadi jumlah ismiyah. Rasulun mubtada, minallah jar majrur, terhubung kepada naat yang dikira-kira oleh Rasulun. Jadi, ya, minallah jar majrur terhubung kepada naat yang dikira-kira oleh Rasulun, ya. Yatlu suhufan mutahharah, ya, adalah khobar berupa jumlah fi'liyah. Yatlu, hati-hati, dia adalah mudhari marfu domir huwa, yaitu Rasulun, ya. Itu domir huwa, ya. Yatlu domir huwa, yaitu Rasulun. Kan fi'il yang menjadi khobar dari jumlah ismiyah, maka fa'ilnya mubtada'nya, ya. Sama saja fi'il yang menjadi silah, maka fa'ilnya adalah mausulnya, ya. Suhufan mutahharatan adalah maf'ul dari yatlu berupa mausuf sifat, ya. Suhufan mausuf mutahharatan sifat. Masih bagian lagi dari ini, dari bagian pertama, fiha kutubun qayyimatun, ya. Fiha kutubun qayyimatun. Ini masih jumlah ismiyah, penjelasan kalimat dari suhufun mutahharatun, ya.
Di dalam suhuf itu, ha itu kan kembali ke suhufan mutahharatan ya, mutahharatan ya. Fiha, ha di sini, domir ha, domir muttasil ha, fiha itu kembali lagi ke suhufan mutahharatan ya. Maka fiha di dalamnya itu ada ya, maka maujud ya. Maka ini jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam yang dikira-kira maujud. Di dalamnya ada kutubun qayyimatun. Di dalam suhufun mutahharatun itu ada, inilah yang menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya, khobar yang didahulukan. Ada kutubun qayyimatun, mubtada muakhar berupa mausuf sifat. Kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus ya. Lihat kutubun jumlah apa? Jamak taksir tidak berakal, maka sifatnya harus hiya, harus muannas ya, mufrad, qayyimatun. Ya, muannas yang single, yang satu ya, qayyimatun. Lihat ya. Bukan qayyimat, bukan ya, bukan qayyimat, bukan kutubun qayyimatun ya. Jadi lihat kalau jamak taksir, jamak yang dikira kutubun itu kan tidak beraturan. Beda dengan muslimuna, ada una. Kalau jamak laki-laki itu ada una kan. Kalau jamak perempuan muannas salim, salim itu tunduk pada aturan ya. Jamak muannas salim, dia tunduk pada aturan. Alif ta ya. Jamak muzakkar salim waw na ya. Ini kutubun jamak tidak beraturan. Lihat tidak beraturannya karena dia berakal atau tidak. Kutubun tidak berakal. Maka sifatnya, sifat dari jamak taksir, dia sifatnya dengan muannas ya, yang single, yang mufrad ya. Qayyimatun. Nah, ini ya anak kalimat dari suhufan mutahharatan ya. Kemudian wa masih melanjutkan kalimat ayat 1 sampai fiha tadi ya, sampai ayat berapa itu? Fiha ayat 3. Ayat 4 wa-nya itu masih al-atfu. Berarti ini jumlah ma'tufah ya. Jumlah ma'tufah, jumlah sambungan dari jumlah sebelumnya. Kan inti kalimat itu kan di ayat 1 ya, ayat 1. Ayat 2 badal dari bayyinah ya. Ayat 3 penjelasan dari badal dari bayyinah. Ya begitu ya. Suhufan kan lihat bayyinah dijelaskan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah ya. Suhufan mutahharah dijelaskan lagi fiha kutubun qayyimatun ya. Jadi beranak ya. Kalau ini lanjutan dari lam yakunil ladzina kafaru ya, dianggap rasul dan fiha itu sudah bagian dari ayat 1 itu ya. Wa melanjutkan ayat 1 tadi ya. Ta'tiyahumul bayyinah wa ma tafarraqa ya. Wa al-atfu menyambung ya al-bayyinah tadi, karena bayyinah kan sudah dua kali anak kalimat. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimatun ya. Jadi 2 kali. Nah, ini wa melanjutkan ayat 1 ya. Fiha kebalik ini ya. Tafarraqo ya. Maaf ya. Tafarraqo jumlah ini salah, berarti masih ini salah ya. Nanti insya Allah saya edit ya. Tafarraqo ya. Jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah ya. Ya, ada jumlah fi'liyah dari jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian alladzina utul kitaba ya adalah fa'ilnya ya. Fa'ilnya illa sebagai hasr ya. Illa sebagai hasr min ba'di, jadi hasr dari tafarraqu ya. Jadi mereka tidak akan berpecah belah ya, kecuali ya, jadi pembatasan dari pecah belah ya. Pembatasan dari pecah belah. Jadi kalau
kalau mereka min ba'di ma ja'athumul bayyinah, mati ya, min ba'di ma ja'athumul bayyinah, maka dia adalah, nanti ada rekaman ya, min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dia illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi kecuali ya sampai, ya maksudnya sampai min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tutup dong pintu. Ya, sampai datang pada mereka bukti yang nyata ya. Jadi penyebab berpecah belahnya mereka ya, berpecah belah mereka karena sudah datang bukti yang nyata tapi mereka tidak mengikuti ya. Ini ya. Jadi sebab mereka berpecah belah, manusia kan tadinya ummatan wahidatan ya, tadinya umat yang satu. Kemudian berpecah belah ya, tafarraq ya, berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena sudah datang bukti yang nyata tidak mau ngikut. Lebih mengikuti apa yang sudah mereka dapati dari kebiasaan nenek moyang mereka ya. Jadi tidaklah berpecah belah. Jadi ini alasan. Kalau ada yang bilang jangan berpecah belah, itu harusnya dikasih ke orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran, bukan dinasihati kepada orang yang menjelaskan kebenaran. Kan ada kan orang menjelaskan kebenaran, menjelaskan Al-Qur'an. Kemudian ketika datang penjelasan itu kan terbagi dua, yang pro dan yang kontra. Nah, karena menjelaskan kebenaran ini, ada yang menuduh justru yang menjelaskan kebenaran ini orang yang memecah belah. Bukan. Justru orang yang menolak kebenaran adalah orang yang memecah belah. Ya, tafarraqo. Ini Allah sendiri yang bilang, tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya. Mereka itu justru berpecah karena sudah datang al-bayyinah, ya, tapi tidak mau ngikut. Ya. Kecuali, lihat nih, kecuali ya tidak berpecah, melainkan setelah datang ya, setelah datang setelah datang bukti yang nyata pada mereka ya. Di sini Allah ini kan tadi tidak akan meninggalkan agama ya, tidak akan meninggalkan agama sampai datang bayinah. Setelah datang al-bayinah, mereka tetapkan ya, lihat ini seakan-akan kebalikan dari ayat 1. Mereka sendiri yang bilang, kami nggak akan tinggal agama kami, asalkan ada bukti yang nyata. Setelah Allah datangkan bukti, tetap saja tidak mau meninggalkan. Makanya mereka berpecah belah. Ya, Allah ingin menyatukan di atas agamanya, tapi mereka tetap di atas keyakinan batil. Ya, tetap di atas keyakinan batil. Ya, maka di sini alasan mereka disebut Allah sebagai bentuk perpecahan ya, bentuk perpecahan. Ini saya sambil cari. Bentar. Ayat 5. Ya. Ya, tafarraqa fi'lul madhi. Ya, mereka telah berpecah belah ya. Yaitu alladzina utul kitaba. Fa'ilnya alladzina utul kitaba berupa mausul silah. Fa'ilnya alladzina utul kitaba berupa mausul silah. Nanti ada di PDF ya. Nanti ada di PDF rinciannya dari i'rab ini. Tadi belum sempat ternyata saya ayat setelahnya ini ada. Ya, setelah ini ada. Cuman ini saja yang belum disalin ya. Salin di presentasi. Ya, tafarraqa fi'lul madhi domir huwa. Ini bukan awalan ya. Kalau dia awalan ta, tatafarraqa ya. Kalau dia awalan ta,
tatafarraqo. Ya, dia di sini adalah fi'lul madhi, ya. Fi'lul madhi. Ya. Tafarraqo, ya tafarraqu, ya. Itu ininya, fi'lul madhinya. Alladzina utul kitaba, mausul silah, fa'ilnya. Kan kalau huwa harus disebutkan fa'ilnya. Alladzina utul kitaba menjadi fa'ilnya, ya, representasi dari huwanya tafarraqo, ya, berupa mausul silah. Silahnya utul kitaba. Utu fi'lul madhi majhul, ya, fi'lul madhi majhul karena dia lihat saja juga terjemahannya diberi, ya. Utu, ya, utu adalah fi'lul madhi majhul, hum menjadi naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Alkitabah menjadi maf'ulnya, ya, alkitabah menjadi maf'ulnya. Illa sebagai hasr, pembatasan, ya, pembatasan dari tafarruq tadi, ya, pembatasan dari tafarruq. Ada ma, ada illa, tidaklah berpecah kecuali min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi alasan berpecah belah itu karena sudah datang min ba'di ma, setelah datang min ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datang pada mereka keterangan yang nyata, setelah datang pada mereka Rasul yang membacakan kitab-kitab, setelah datang pada, kan al-bayyinah sudah dijelaskan di ayat 2 dan 3. Al-bayyinah adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya, itu al-bayyinah lagi, ya, di baliknya. Jadi tidaklah mereka berpecah belah, ya, kecuali karena mereka telah datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi illa min ba'di, berarti ini jar majrur. Ba'di ma ja'athumul bayyinah itu semua majrur. Ba'di ma, ya, dzaraf mazruf, ma ja'athumul bayyinah mausul silah. Jadi lihat, ya, min jar majrurnya ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ba'di dzaraf, ma ja'athumul bayyinah mazruf. Ma mausul, ja'athumul bayyinah silah. Ja'athumul bayyinah jumlah fi'liyah, fi'lul madhi, dhamir hiya yaitu al-bayyinah, hum menjadi maf'ulnya, ya. Ini saja. Ya, kemudian lanjut lagi wa, melanjutkan kalimat sebelumnya, ya, melanjutkan ayat sebelumnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, ini masih melanjutkan ayat sebelumnya, persis sebelumnya ini, ya. Dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, ya, melainkan hanya untuk mengibadahi Allah dalam keadaan ikhlas, ya, tidak menyekutukannya sedikit pun agamanya, ya, di dalam menjalankan agamanya hunafa, dalam keadaan berjalan lurus, ya. Jadi di sini, nah, kita akan bedah wa, berarti ini jumlah maktufah. Nah, ini selesai di sini, ya. Ya, selesai di sini. Insya Allah setelah kalimat ini kita selesai, berarti innallazina semuanya sudah, bentar lagi Isa, innallazina bahas besok. Jadi kita bagi dua, ya. Wa al-atfu, ya, menyambung, bukan ayat 1, maaf, ya, menyambung ayat persis sebelum ini, menyambung jumlah sebelum ini. Ya, ma menegatifkan kalimat umiru fi'lul madhi majhul, ya, uiu, ya, uia, ya, uia, karena dia ada hum, maka waw ketika itu yang ro dia jadi dhammah karena ada tambahan waw, ya, majhul. Dhamir antum menjadi naibul fa'il karena dia majhul, ya. Illa sebagai pembatasan, li huruf jar dan nasab seperti tadi sudah dijelaskan untuk taklil, menjelaskan akibat, ya, akibat, ya. Dan kecuali agar kan agar itu akibat, agar apa, ya. Ya'budu mudhari' mansub karena ada lam, ya, karena ada lam taklil, dhamirnya hum menjadi fa'ilnya berkedudukan sebagai majrur. Jumlah fi'liyah itu ya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kedudukannya majrur, ya. Untuk fi'ilnya mansub, ya, fi'il yang datang setelah li
mansub. Tapi jumlah fi'liyahnya, seluruhnya itu keseluruhannya, kedudukannya majrur. Ya. Allah maf'ul dari ya'budu, ya. Mukhlisina hal, ya. Hal pertama, kondisinya. Mereka bagaimana cara mereka beribadah? Kan dalam keadaan mereka ibadahnya itu mukhlisin, ya. Mereka mengibadahi Allah itu dengan ikhlas. Ikhlas di sini bukan ikhlasnya pengertian biasa. Ikhlas di sini itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi mereka ibadahnya cuman kepada Allah, orang muwahhid, ya. Cuman ibadahnya saja kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak beribadah kepada selain Allah, ya. Ya'budu. Ini makanya hal menjelaskan cara, menjelaskan kondisi, menjelaskan keadaan, tata cara beribadah, tata cara orang yang mengibadahinya, ya. Hum fa'ilnya, ya. Mereka yang ya'budu itu bagaimana? Mukhlisina, ya. Makanya di sini tidaklah dikatakan orang beribadah kepada Allah melainkan dia harus mukhlis, ya. Melainkan dia harus mukhlis, dia harus ikhlas, ya. Karena di sini Allah batasi hal yang Allah jelaskan di sini. Orang yang mengibadahi Allah tapi di kesempatan lain dia mengibadahi selain Allah, berarti dia tidak mengibadahi Allah. Karena di sini ada penekanan di sini. Umiru liya'budullaha mukhlisina, ya. Mukhlisin. Lahu jar majrur terhubung kepada mukhlisina. Jadi memurnikan kepadanya ad-din, ya. Mukhlisina ini kan bermakna pekerjaan kan? Orang yang sedang ikhlas. Mukhlisina itu kan isim kan? Tapi artinya pekerjaan. Orang yang melakukan keikhlasan. Maka ad-dina maf'ul, isim yang punya makna pekerjaan, dia juga seperti fi'il yang punya maf'ul, ya. Ad-dina adalah maf'ulnya mukhlisina. Jadi dia memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan ad-din, memurnikan agama, ya. Jadi orang muwahhid dia memurnikan agama, ya. Agama tidak dicampur baur dengan syirik, tidak dicampur baur dengan kufur, tidak dicampur baur dengan nifak, ya. Itu orang yang mukhlis, ya. Nah, hunafa hal kedua, ya. Jalan lurus. Jadi ya'budullah itu dua syaratnya. Mukhlis dan hunafa. Dia ikhlas, ya, memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, tidak menyembah selain Allah, tidak mengharap pahala kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak mengharap harapan balasan pujian dari makhluk, ya. Itu hal pertama kondisinya dalam menjalankan agama. Yang kedua, harus berjalan lurus. Artinya harus sesuai syariat yang Allah tetapkan, ya. Beribadahnya harus hunafa, harus lurus, ya. Harus lurus, ya. Dia adalah hal kedua dari ya'budu, ya. Ya'budu. Jadi hal ya'budu punya dua hal. Dijelaskan dua kondisi. Makanya syarat dari ibadah ikhlas kepada Allah dan mengikuti syariat Allah, ya. Kalau kita di umat Nabi Muhammad, maka kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ya. Tidak boleh melenceng dari syariatnya Nabi Muhammad atau membuat-buat syariat baru, ya. Terakhir, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, ya. Wa ini meneruskan li di ayat sebelumnya. Li kan ada liya'budullaha. Ini wa ini meneruskan li. Ya tadi, liya'budullaha wa liyuqimu, ya. Cuman li tidak perlu disebutkan lagi. Yuqimu itu dia mansub karena ada li di awal ayat tadi, di awal liya'budullah tadi, ya. Jadi mereka memurnikan Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah pada menjalankan agamanya di jalan yang lurus, dan mereka juga agar mereka juga yuqimus shalah, menegakkan salat, ya. Yuqimu menegakkan, mendirikan. Jadi salat bukan yaf'alu, bukan sekedar dikerjakan, ditegakkan, ya. Ditegakkan harus khusyuk, harus tumanina, ya. Ya, ini. Ya. Yuqimu mansub, hum, ya, sebagai fa'ilnya. Ya, kemudian as-sholata menjadi maf'ul dari yuqimu. Wa melanjutkan lagi li yang tadi, li yang di awal li ya'budu. Yu'tu mansub lagi karena dia masih fiilnya dari lanjutan tadi, masih ada amil li membawa mansub.
ya, domirhum sekaligus fa'ilnya, az-zakata maf'ul dari yu'tu, ya. Ya, terakhir, ya, wazalika dinul qayyimah. Nah, ini kalimat baru. Tapi masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Seluruh yang tadi itu liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, itu direpresentasikan dengan zalika. Makanya ini sebenarnya ini kalimat baru memang. Wa di sini ibtidaiyah, istinafiyah. Kalimat baru, tapi masih membawa hubungan dengan kalimat sebelumnya. Zalika ini mengisyaratkan di belakang, ya. Itu tadi yang tadi kamu barusan baca, zalika dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Zalika mubtada, ya. Lihat ya, kalau zalika di depannya tidak ada isyarat, dia mengunsur ke belakang atau ulaika atau ya, ini mubtada. Khobarnya dinul qayyimah, ya, berupa mudhaf ilaih. Ya, demikian bagian pertama dari Al-Bayyinah. Insya Allah besok kita bahas bagian kedua dan bagian ketiga. Insya Allah pendek, ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan paham. Tapi bagaimana ya, PDF saya bagikan sampai di sini ya. Saya bagikan sampai di sini, biar besok silahkan di store untuk bagian innal ladzina sampai bawah, liman khosya rabbah, ya. Sampai di bawah silahkan di store. Demikian yang bagian pertama Al-Bayyinah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.